Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 26 April sampai dengan 30 April 2021 untuk 4 saham ya, Cepin, Java, Main, dan BMUU. Jadi saya bahas dulu untuk analisa saham mingguan untuk Cepin ya. Kita lihat di sini untuk minggu lalu ya, dia cenderung masih konsolidasi istilahnya, koreksi ya, setelah dia berhasil minggu sebelumnya dia berhasil naik tinggi ya, cukup tinggi. Kemudian minggu lalu dia high-nya lower high, low-nya dia higher low ya, kemudian close-nya dia lower close ya kalau dari candle weekly-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya, saran saya kalau kita lihat di sini ini swing high sebelumnya yang ditembus ya 7375 ya. Jadi yang belum punya, maksud saya yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di 7375 ya. Kalau turun di bawah 7375 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways area sebelumnya ya. Jadi dia sideways kurang lebih di sekitar area 6.800 sampai dengan 7.375 ya. Kemudian bagi yang ingin buy on weakness, saran saya sih tetap di area sekitar sini ya, sekitar 6.800, sebentar saya lihatkan ya, 6.800 sampai dengan 6.850 itu yang ingin buy on weakness pin ya. Kemudian kalau yang ingin buy high sell higher ketika breakout ya, kalau kita lihat di sini, kalau saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas swing high-nya ini ya 7850 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7850 boleh buy, maka target-targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci extension 127,2%. Jadi sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi kalau berhasil breakout ke atasnya ke atas 8000, maka boleh buy up atau tambah lagi ya. Targetnya untuk Fibonacci extension 101,8% itu di sekitar 9000 sampai dengan 9100 ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini swing high sebelumnya minggu 18 Januari ya, minggu 18 Januari 2019 dia high-nya di level di sini kita lihat 8825 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8000 maka dia masih peluang untuk mencapai target 8825 ya. Dia akan berusaha untuk breakout di atasnya itu 8825. Minim paling tidak dia 8400-an lah ya bisa dapat ya, kurang lebih ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8000 boleh tambah. Buy high sell higher ya, naik ke atas 7850 tak buy. Kemudian mungkin kelipatan 100 saja ya, naik 8100 buy. Target terdekatnya ya kurang lebih 8400. Kalau dia berhasil naik lagi ya, ada kemungkinan dia akan berusaha breakout ke atas 8825 ya, dengan target sekitar 9000 sampai dengan 9100 itu untuk Fibonacci extension 161,8% untuk Cepin ya. Jadi weekly-nya lebih baik sih, lebih cenderung minggu ini lebih cenderung tes ya, tes resistennya ini ya. Kalau dia gagal ya dia akan balik lagi ke area yang saya sebutkan sebelumnya ya, kurang lebih di sekitar area di sini 6.800 sampai dengan 6.850. Jadi kalau buy on weakness ya sekitar sana ya, kalau yang mau buy on weakness. Kemudian berikutnya untuk Java. Jadi Java untuk mingguannya kita lihat sini dia higher high, higher low, dan close-nya sayangnya close-nya lower close ya dibandingkan minggu sebelumnya ya. Jadi yang sudah punya, karena saya sih perhatikan level ini ya, pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 2070 dan di level 2040 ya. 2040 adalah Fibonacci extension 127,2% ya. Ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya, mingguan ya, kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu saya sudah pernah bahas. Jadi minggu ini dia cenderung untuk testing level ini ya, Fibonacci extension 127,2%. Selama dia bertahan di atas 2040 masih ada kecenderungan untuk naik ke atasnya Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih di sekitar 2400 ya. Jadi masih ada peluang sampai 2400 kenaikannya di sini minggu untuk kurang lebih sebentar. Di sini untuk mingguan 15 Maret 2019 ya, minggu ya, mingguannya ya. Ya di sekitar 2430. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya 2270, maka target berikutnya adalah 2340 ya. Itu target berikutnya adalah 2400 ya, kurang lebih di area Fibonacci extension 161,8%. Jadi yang ingin buy on weakness ya mungkin sekitar 2000-an ini ya,
2000 sampai dengan 2040 kalau mau buy and weakness Java ya. Tapi kalau turun dari 2000 dia akan kecenderungan untuk kembali lagi ke sekitar area 1800-an ya, sekitar di sini ya. Kalau kita lihat di sini ini kurang lebih area sekitar 1750 sampai dengan 1800 ya. Jadi boleh buy and weakness dari sekitar sini 2000-an atau sekitar 1800 itu untuk Java. Tapi perlu diingat kalau dia turun lagi di bawah 1760 dari sini ya, maka lebih baik saran saya sih jual dulu karena dia ada kemungkinan testing lagi Fibonacci retracement 23,6% nya sebelumnya ya, kurang lebih di sekitar 1500-an. Yang buy high sell higher boleh ya, sudah saya sebutkan. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2770 buy, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2400 boleh tambah lagi ya. Jadi kalau naik ke atas 2400 targetnya kemana Pak Sunar ya, kurang lebih sekitar area 2800 dengan 3000 ya, itu target terdekatnya ya, 2800 dan 3000 masih memungkinkan. Jadi belinya kalau sistem buy high sell higher boleh ya, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, secukupnya aja, naik ditambah terus naik lagi ditambah gitu ya, sambil pasang trailing stop dan stop lossnya. Kemudian untuk main kita lihat di sini minggu ini jika dia akan cenderung untuk testing ini ya. Jadi setelah dia berhasil breakout, dia akan cenderung testing level 910 ya. Dia akan berusaha untuk bertahan di atas 910 untuk minggu ini ya. Jadi yang sudah punya, kita lihat di sini ada ekor panjang ya ke atas ya. Turun lagi ke bawahnya 835, lebih baik jual dulu ya, karena dia akan kecenderungan untuk testing lagi area Fibonacci retracement 38,2%, kurang lebih di sekitar 700 sampai dengan 750-an ya. Jadi kurang lebih di sekitar area itu. Yang buy weakness saya sih sebetulnya sih posisi sekarang masih belum pasti ya, karena kita lihat di sini masih cenderung konsolidasi setelah dia berhasil breakout. Yang mau buy weakness saran saya sih tunggunya sekitar antara level 750 atau 700-an ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 700 lebih baik jual dulu. Jadi maksud saya kalau buy weakness di 700 turun, kemudian dia berhasil naik rebound ke atas 700 ya, misalnya 710 atau 720, boleh mulai mempertimbangkan untuk buy ya, buy weakness di sana. Tapi kalau turun lagi bawah 700 hati-hati aja. Kemudian yang buy high sell higher, kita lihat di sini ini ada swing high-nya tanggal 14 Januari 2021 di 910 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 910 atau sekalian ini ya 915 20 April ya, kita lihat high-nya 915. Jadi kalau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 915 buy, target terdekatnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 930 ya. Memang pendek ya, antara 915 ke 930. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 915 buy, naik lagi ke atas 930, maaf di sini 965 ya. Jadi naik lagi ke atasnya, jadi naik ke atasnya 915 buy, kemudian targetnya adalah kurang lebih 965 ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 965. Jadi kalau berhasil naik ke atas 965, boleh tambah lagi buy up atau average up, maka targetnya adalah kurang lebih sekitar area sini ya, 1000 sampai dengan 1050 ya di sini ya. Itu adalah Fibonacci extension level 127,2% ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1080, maka boleh tambah atau average up ya, buy up atau average up, maka targetnya adalah Fibonacci retracement 161,8%, kurang lebih di sekitar area 1235 sampai dengan 1270 ya, kurang lebih di area ini ya. Nah, itu target price-nya di sekitar area Fibonacci extension 161,8% ya. Nah, itu tuh untuk main ya. Jadi masih minggu ini masih testing ya, istilahnya cenderung sideways ya. Kecuali kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 965 ya, barusan buy ya. Seperti itu. Jadi buy-nya bertahap aja, mulai dari paling awal 915 ya. Kalau naik ke atas 915 buy, naik lagi ke atas 965 buy, maka targetnya kurang lebih terdekatnya ya 1000 sampai dengan 1050 ya. Itu untuk main. Kemudian untuk BMUU weekly-nya saya belum bahas karena barusan masih baru IPO ya. Jadi sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement levelnya
dari swing high-nya di sini dan di lowest swing low-nya di 5 Maret ya. Jadi dari ini levelnya 372 sampai 190 ya. Minggu lalu dia gagal bertahan di atasnya 23,6%, malah turun ya. Jadi kalau kita lihat mingguannya di sini, weekly-nya saya nggak lihat dulu, terlalu kecil ya. Saya coba pakai yang lainnya, di sini aja ya, pakai cat yang satunya. Jadi kalau kita lihat weekly-nya dia lower high, lower low, close-nya sama ya. Close-nya kebetulan sama ya minggu lalu dengan minggu sebelumnya. Berarti yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop loss-nya di 214, dan kalau dia turun di bawah 196 lebih baik jual dulu ya, karena resiko akan turun lagi ke bawah 190 ya kalau dia turun di bawahnya 214 ya. Jadi saran saya pasang aja stop loss-nya ya kalau sudah punya. Kemudian kalau belum punya, saran saya sih kalau mau buy sih tunggu breakout aja ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 242 buy. Kemudian dia akan menguji level ini ya untuk bertahan di atas 38,2%, jadi 260. Jadi selama dia bertahan di atas 260 masih cukup bagus ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 272 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Targetnya kurang lebih di sekitar Fibonacci retracement 61,8%, sekitar 302-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 302, maka ada kemungkinan dia akan menguji level 78,6%-nya ya, kurang lebih di sekitar 330 sampai dengan 340. Berhasil naik lagi barusan ditambah lagi atau average up ya. Jadi belinya bertahap aja untuk WMUU, nggak perlu terlalu banyak, secukupnya aja. Jadi kalaupun mau curi start lebih awal, tunggulah minimal kalau sudah berhasil naik ke atas 236 ya. Karena saya sebelumnya paling aman ya, tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 242 ya. Jadi buy high sell higher. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 242 boleh buy. Nanti dia kalau berhasil tembus ke atas Fibonacci retracement 8,2%, boleh tambah lagi ya. Naik ke atas 260 boleh tambah lagi. Kemudian kalau naik lagi ke atas 272 boleh tambah lagi. Average up atau buy up ya. Kalau mau naik lagi, kalau berhasil naik lagi ke atas 280 di Fibonacci retracement 50%, boleh tambah lagi ya. Maka targetnya kurang lebih di sekitar 302-an ya. Fibonacci retracement 61,8%-nya. Itu untuk WMUU. Kalau tuh mau buy on weakness ya, Pak, saya nggak suka tipe buy high sell high, saya maunya buy low sell high. Buy on weakness ya. Buy on weakness saran saya sih kurang lebih sekitar area sini ya. 96 sampai 196 sampai dengan 199. Tapi kalau turun di bawahnya ini ya 190 ya, hati-hati ya, pasang aja stop loss ya, ketat-ketat ya. Jadi kalau mau buy on weakness sekitar 196 sampai dengan 200. Maaf di sini 196 ya. 196 sampai dengan kurang lebih ya 198 lah ya. 196, 198 sampai 199 lah. Pokoknya sekitar area itu kita tunggu. Jadi kalau dia nyentuh sampai 196, kalau dia berhasil rebound ke atas barusan kita beli ya. Mungkin belinya di sekitar area 204 atau 206 ya gitu ya. Mulai buy ya. Itu buy on weakness ya. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya dia sideways-nya lumayan panjang ya, sekitar ini ya. Jadi cenderung wait and see sih kalau yang WMUU ya. Lebih baik sih buy high sell higher ya. Jadi dulu ada yang kritik saya di grup ya, dia mengatakan, oh Pak Sungkar itu kok ngajarinya kok buy high sell higher, yang bener kan buy low sell high. Belum tentu ya, karena beli saham itu strateginya buy-nya ada dua ya. Yang satu memang buy low sell high ya, jadi kita buy on weakness ya ketika dia dekat dengan support. Kemudian ada strategi lagi buy high sell higher. Kalau semuanya buy low sell high, nanti yang buy high kita siapa? Ya tentu saja yang strateginya buy high sell higher. Jadi saya sarankan kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 242 ya. Jadi kita belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif. Kalaupun mau curi start ya minim ya 236 ke atas buy gitu ya. Itu paling cepat untuk WMUU. Jadi kurang lebih sekian untuk analisa saham Cepin, Java, Min, dan WMUU untuk mingguan 26 April 2021 sampai 30 April 2021. Terima kasih.